manis. Hey hey nona manis. Hey hey nona manis. Hey hey nona manis. Pak, bentar dulu Pak. Pak kali ini aja Pak. Makasih Pak. Ya. Iya, sama-sama. Kembali lagi. Ima, Allah Akbar. Si Neng mah ngagetin wae. Mbak. Ya, Sa. Makan dulu. Yang kemarin belum dibayar si Neng mah. Bu, ambil air ya. Oh iya, sok. Senang hatiku bertemu nona yang telah ku tunggu. Ingin rasanya ku bisikkan padamu. I love you. Kok ini gimana? Gimana nih tugas kita? Cuma kelompok kita aja nih yang belum ngerjain tugas. Kenapa sih harus ada tugas bikin film? Mana harus tentang Karawang? Kenapa nggak hal lain? Kayak misalnya cinta-cintaan gitu. Ceritanya diambil dari kisah aku. Pengennya lu doang itu mah. Dunia berasa milik berdua. Gimana kalau kita ambil tema kebudayaan aja? Banyak tuh budaya dari Karawang yang bisa kita angkat. Kita ambil kesenian di Karawang aja. Kan banyak tuh, mulai dari wayang golek, odong-odong, gamelan, sampai jaipong. Biar tambah keren, kita kasih voice over gini. Selamat datang dalam perjalanan yang mendalam di Karawang. Anda akan menemukan kekayaan budaya yang memukau. Tarian yang telah menjadi warisan ini memiliki makna yang akan terus hidup dalam setiap langkah. Ini bukan hanya tentang gerakan yang menawan. Setiap langkahnya menceritakan sejarah dan tradisi yang mendalam. Banyak hal yang perlu kita lestarikan dan kita wariskan pada generasi selanjutnya. Kita semua bangga menjadi bagian dari Karawang. Boleh juga ya dia cerita dari Asti ini. Jadi ketik belum, San? Aman. Tapi kita simpen dulu aja ide cerita dari Asti. Aku juga kepikiran ide cerita yang lain. Tadi aku lihat berita kalau Karawang dapat predikat sebagai kota kreatif dalam bidang kesenian sih. Tapi kenapa nggak kita coba angkat ekonomi kreatif yang ada di Karawang? Kita ambil dari bidang kuliner aja. Habis itu kita buat kayak film dokumenter gitu. Kita bisa mulai dari awal. Halo, perkenalkan gue Bimo, gue sebagai head bar di KZ Headquarter. KZ Headquarter sendiri berdiri di tahun 2021 di akhir bulan Desember. Enggak cuma tempat nongkrong ataupun santai, tapi KZ juga menjadi tempat untuk anak-anak mencari inspirasi. Mereka juga dapetin kreativitas dan inovasi-inovasi mereka sendiri. Nah, dengan adanya KZ Headquarter semenjak tahun 2021 akhir, ikut juga ngebantu perekonomian Karawang dengan ngebuka banyak lapangan pekerjaan. Selain karyawannya sendiri yang merupakan warga asli Karawang, kita juga menggunakan bahan kopi maupun makanan itu yang berasal dari supplier yang asli Karawang. Selain itu juga kita menggunakan banyak pengisi-pengisi acara yang asli dari Karawang. KZ Headquarter juga selalu memberikan inovasi dan kreativitas baru setiap harinya. Ayo buat Karawang maju, kita tingkatkan ekonomi kreatif dalam semua bidang demi kesejahteraan masyarakat. Wow,
Boleh sih kita angkat ekonomi kreatifnya Karawang, tapi aku punya ide yang lebih menarik. Gimana kalau kita angkat tentang pariwisatanya aja nggak sih? Boleh. Kita ambil aja gimana? Kan bagus tuh alamnya. Mending Grand Canyon. Kayak Andil gitu gak sih tempatnya? Gas Grand Canyon. Gini loh, kebanyakan orang berpikir kalau tempat wisata itu identik sama alamnya aja. Tapi mereka lupa kalau tempat bersejarah juga termasuk ke dalam bagian wisata yang menarik dan penuh ilmu pengetahuan. Ketik San, Karawang punya banyak tempat bersejarah selama masa penjajahan. Salah satunya Rawa Gede, tempat aku tinggal. Rawa Gede. Tadi ada apa sih di sana? Dengerin dulu, kakek aku pernah cerita tentang kelamnya masa penjajahan di masa lalu. Peristiwa tragedi berdarah di Rawa Gede tanggal 9 Desember tahun 1947. Asti, aku akan pergi melindungi Kapten Lukas. Sudah menjadi tugasku untuk memperjuangkan negeri ini. Tapi, apa kau akan kembali? Aku tidak ingin anak kita besar tanpa seorang ayah. Demi keutuhan kau dan aku. Doakan saja agar aku kembali. Jika terjadi sesuatu denganku, aku ingin kamu rawat anak kita dengan baik. Jadilah anak yang tidak lupa dengan perjuangan ayahnya. Hangat pelukan yang masih kurasa kau kasih, kau sayang. Ayah? Ayah mau kemana? Ayah mau pergi dulu. Kamu jaga ibu di rumah ya. Jangan nakal. Ayah punya sesuatu untuk kamu. Dua remaja kehilangan bengawan rindu, kasih pujaan menempuh coba. Jadi 20 Belanda, 15 Belanda, ada 30 rumah, 40 rumah, digedorin, dijajarkan 30 orang. Ditanya, di mana Pak Lukas? Ya walaupun tahu bilang tidak. Dibantai sekali nembak 15 orang, 20 orang berebet. Bayangkan dari pagi sampai sore korbannya 431 orang. Semua laki-laki. Atung dan Adul dibantai pinggir kali. Udah seperempat jam, darahnya keluar banyak, dihanyutkan. Pas diangkat jam 9, ternyata Atung, Adul, adik dan kakak masih berpelukan. Masih nempel titik kanan kiri kakak beradi. Makanya Bapak abadikan seorang ibu merangkul 2 anak, tuh patung yang kuning di atas. Tragedi ini sekarang diabadikan dalam Monumen Rawa Gede. Banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil kalau kita angkat pariwisata ini. Fix. Kita angkat pariwisata Karawang aja. Khususnya tempat bersejarah. Aku setuju. Tinggal kita cari aja endingnya gimana. Yaudah, intinya gini aja. Seiring berjalannya waktu, kita menghadapi tantangan besar. Apakah kita akan membiarkan sejarah kita memudar? Ataukah kita akan berjuang untuk melestarikannya? Kini aku sadar, jika Karawang memiliki banyak tempat bersejarah yang perlu kita lestarikan. Di tengah keramaian, ada suara-suara yang ingin didengar.
Suara dari generasi yang telah berlalu yang menyimpan nilai-nilai yang harus kita wariskan. Tempat yang penuh perjuangan, harapan, dan kehidupan. Jika kita sebagai warga Karawang saja tidak peduli akan tempat bersejarah ini, lalu siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikannya? Monumen Rawa Gede ini memiliki makna yang sangat mendalam. Bagai bunga melati yang masih kuncup, lalu kapan akan mekarnya? Ya, kalianlah generasi mendatang yang akan mekar menjadi generasi hebat dan menghargai perjuangan para pahlawannya.